kali ini saya akan menjelaskan tentang materi fisika kelas 7 kalor dengan latihan-latihannya ya. Oke, nomor 1. Sebotol air yang masanya 1,5 kg dipanaskan dengan suhu 30 derajat sampai 80 derajat. Jika kalor jenis air 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius, kalor yang diperlukan untuk memanaskan adalah kalau fisika kalian harus pertama kali nulis diketahui. Apa yang diketahui di sini? Sebotol air bermasa berarti M sama dengan 1,5 kg. Dan ingat satuannya harus diperhatikan. Dipanaskan dengan suhu. Suhu itu dalam fisika lambangnya T. Tapi karena di sini kalor adalah yang terjadi perubahan suhu, jadi kita sebut dengan delta T. 80 derajat dikurang 30 derajat sehingga 50 derajat Celcius. Ini namanya perubahan suhu. Jika kalor jenis air 1 kilokalori, berarti kalor jenis air itu adalah C, lambangnya, simbolnya 1 kilokalori. Jadi K ini kilo dan K ini kalori per kilogram derajat Celcius. Nah, ini udah kilogram berarti sudah oke. Kalor yang diperlukan untuk memanaskan ditanya. Nah, kalor itu simbolnya dalam fisika adalah Q. Apa rumusnya? Q itu rumusnya adalah M dikali C dikali delta T. Nah, ini yang di kotak rumusnya. Atau biasanya saya singkat supaya mudah kalian menghafal macet. Nah, itu singkatannya. Oke, sekarang kita masukin datanya. Massa 1,5 kg, kalor jenis 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius, dan suhunya adalah 50 derajat Celcius. Nah, untuk satuan kalor atau Q ini boleh kilokalori, boleh kalori, tapi pernya gram derajat Celcius tergantung dari konversi dari soal. Berarti ini langsung kita kalikan aja ya. 1,5 kali 1 kali 50 adalah berapa nih? 75 kilokalori. Karena kilo sudah sama dengan kilo, jadi tidak perlu kita rubah. Kalau misalnya gram di atas, kita harus rubah. Oke, nomor 2 sekarang. Untuk melebur 50 gram es pada suhu 0 derajat dibutuhkan kalor 4100 kalori. Ini kal ya, sama aja dengan kalori. Maka kalor lebur es seperti biasa kita tulis diketahui. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Untuk kalor lebur di sini kita tidak membutuhkan suhu, tapi kalau perubahan wujud kita memerlukan suhu ya. Jadi ini cukup dengan rumus utamanya adalah Q sama dengan M dikali L. L itu adalah kalor lebur. Ini nanti ditanyakan. Untuk massa katanya 50 gram. Nah, ini dalam gram. Kemudian dibutuhkan kalor 4100. Q sama dengan 4100. Ingat nih satuan kalor Q. Kalori atau kal sama aja. Nah, kalori sama gram udah temenan, jadi nggak perlu kita ubah atau kita konversi. Nah, seandainya yang ditanyakan L, ini boleh kita pakai segitiga gini supaya menghafal. Kalau mencari L berarti Q dibagi M, mencari M Q dibagi L. Berarti mencari kalor jenis atau kalor lebur maksud saya, berarti Q dibagi M. Q-nya 4100, masanya 50. Kita coret 410 bagi 5 berapa? 410 bagi 5 adalah 8 kali 5 40, 10 bagi 5 jadinya 82. Satuannya adalah sama kayak gini, kalori per gram ya, nggak usah pakai
Celcius karena tidak ada suhu kalau kalor lebur. Lanjut ke nomor 3. Air sebanyak 200 gram bersuhu 37 derajat Celcius dimasukkan ke dalam termos dengan kalor jenis airnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, ini ada ketetapan ya untuk air. Jika 100 gram besi 100 derajat Celcius dengan kalor jenis 0,1 kalori per gram derajat Celcius dimasukkan ke dalam air, maka suhu campurannya berapa? Soal nomor 3 itu kita sebut juga dengan soal yang berhubungan dengan asas Black ya. Asas Black. Rumusnya apa? Kalor lepas itu sama saja dengan kalor yang diterima. Nah, ini prinsipnya. Nah, untuk soal ini kita tidak perlu merubah gram atau kilogram karena nanti pada akhirnya kita coret untuk membagi. Nah, sekarang untuk menentukan mana yang kalor lepas dan kalor terima atau kalor serap itu harus kita bedakan. Kalau kalor lepas suhunya sudah pasti lebih tinggi, sedangkan kalor yang terima suhu yang rendah. Itu prinsipnya yang kalian hafalkan, jangan sampai salah. Nah, sekarang untuk yang melepas siapa? Yang melepas di sini yang paling besar adalah besi. Berarti kita tulis di sini rumus utamanya adalah M kali C kali delta T. Massa besi saya singkat dengan B. Kalor jenis besi dikali delta T-nya itu adalah suhu yang paling tinggi dikurangi dengan suhu yang ditanya, suhu campuran ya. Ini ditanya tadi ketinggalan suhu campuran TC sama dengan yang suhu rendah massa air, kalor jenis air, dan suhu campuran dikurangi dengan suhu air berapa di sini? 37 derajat. Nah, sekarang kita masukkan datanya. Untuk massa besi itu adalah 100 gram. Tulis 100. Kalor jenis besi adalah 0,1. Kemudian 100 dikurang, kita tulis dulu 100 dikurang suhu campuran. Massa air berapa? 200. Kalor jenis air itu 1, TC tetap ditulis 37. Nah, cara menghitungnya saya ajarkan yang agak cepat nih. 100 dengan 200 ini bisa kita bagi, karena ini berarti kita membagi. 200 bagi 100 kita tulis di sini 2. Nah, di sini 1. Artinya 1 kali 0,1 adalah tetap 0,1. 100 dikurang TC sama dengan 2 kali 1 adalah 2 TC. Nah, ini lihat di sini aja ya, TC min 37. Nah, di sini ada prinsip aljabar nih, matematikanya mulai. Nah, caranya gimana? Kita kalikan ke dalam 0,1 kali 100 itu sama saja dengan 100 dikali 1/10, artinya 10 ya. 10 min 0,1 TC. Ini kalikan ke dalam ya, satu-satu. Kemudian 2 TC min 37 kali 2 itu adalah 74. Nah, ini bisa bergeser. Untuk yang 0,1 kalau yang 2 geser ke sini minus, berarti kita geser ke sana biar plus aja. 10 ditambah 74 ke sini jadi plus. Nggak masalah ya bolak-balik begini, yang penting perubahannya yang harus benar. 2 TC ditambah 0,1 TC. Lumayan sih emang ketelitian. 84 2 TC tambah 0,1. Hati-hati, 2 ditambah 0,1 adalah 2,1 TC. Nah, suhu campuran sama dengan 84 dibagi 2,1 itu adalah 21/10. Nah, kita balik 84 dikali 10/21.
Nah, ini kita coret kembali, hasilnya 4, ya kan? 4 kali 10, 40 derajat Celcius. Selesai sudah suhu campuran yang terjadi di soal nomor 3. Nah, untuk penyelesaiannya memang di sini perlu ketelitian, ini matematikanya main ya. Ya, jadi untuk penerapannya ruas kiri kanan jangan lupa. Oke, untuk pertanyaan silakan di kolom komentar. Terima kasih.